Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya, Bung Ropan. Dan saya harus bisa memberitakan atau info ini di mana Kamis kemarin tim medis dari Venezia, klub yang ditempati atau dinaungi oleh Jay Ises. Ini pemain yang akan kita naturalisasikan, yang bahkan pada tanggal 6 September yang lalu sudah datang ke Indonesia dan bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, di mana dia menjadi salah satu calon kuat. Sekarang proses dia untuk naturalisasi sudah sampai ke Kemenkumham setelah dari Menpora. Namun kemarin tim medis dari Venezia mengatakan bahwa dia baru saja keluar rumah sakit dan perlu untuk istirahat, pemulihan. Karena Jay Ises ini pemain berusia 23 tahun terkena semacam ada penyakit trombosit vena dan juga emboli paru ya di dalam tubuhnya. Nah, dia beberapa hari itu harus ditangani ya oleh tim dokter di sebuah rumah sakit ya di Giovanni Nursing Home di salah satu kota yang ada di Venezia ya, Monastir. Dan kabarnya fisiknya masih oke, dikatakan oleh tim medis dari Venezia. Dia sudah boleh keluar, namun perlu untuk istirahat. Sehingga pelatih Venezia, Paolo Vanoli, itu akan berpikir lagi apakah dia akan segera untuk dimainkan, karena Venezia butuh pemain seperti Jay Ises. Dia tidak tergantikan bermain di klub Serie B ini yang musim lalu berada di Serie A, kemudian terdegradasi. Dan ketika Jay Ises datang, dia selalu menjadi bagian penting di jantung pertahanan Venezia. Makanya dia selalu bermain dalam setiap pertandingan, tidak terlewatkan. 9 laga Jay Ises sudah bermain dengan Venezia dengan meraih 5 kemenangan, 3 imbang dan hanya 1 kali kalah. Nilai mereka 18 saat ini berada di peringkat ketiga atau hanya terpaut 2 poin di belakang pimpinan klasemen Parma. Menariknya, Jay Ises ini memperkuat Venezia pada 7 Oktober yang lalu dan mereka menghantam Parma yang sedang memimpin klasemen sementara dengan 3-2 di kandang mereka, yang itu berlangsung di Stadion Pierluigi Penzo. Ini stadion yang selalu ditempati oleh atau dimainkan oleh Venezia. Dan luar biasa memang penampilan Jay Ises pada musim ini. Tetapi ketika ia terkena penyakit yang disebut trombosit vena dan juga emboli paru ini, yang membuat bahwa tim manajemen harus berhati-hati, termasuk Paolo Vanoli, untuk bisa apakah dia langsung dimainkan pada jadwal pertandingan di mana pada tanggal 22 Oktober yang akan datang Venezia harus tandang melawan Reggiana. Ini dianggap sangat penting, tapi saya rasa Jay Ises akan istirahat. Jadi bagi teman-teman semua penggemar sepak bola tim nasional, tenang. Jangan khawatir dengan kondisi Jay Ises. Dia baik-baik saja dilaporkan. Bahkan saya sudah bilang tadi, kondisi fisiknya oke setelah keluar rumah sakit. Tetapi tim medis dari Venezia akan terus memantau perkembangan ya dari seorang Jay Ises ini, dan perlu diadakan untuk check up lagi keseluruhan bagi penyakit yang diderita oleh Jay Ises, yaitu trombosit vena atau dengan yang lain juga emboli paru ini. Jadi semua diharapkan ini akan baik-baik saja, karena menunjukkan bahwa Jay Ises ini penuh dengan sangat semangat ya, dan dia ingin untuk bermain lagi bersama dengan Venezia walaupun baru saja keluar rumah sakit. Tetapi saya rasa untuk pertandingan melawan Reggiana 22 Oktober nanti dia akan diistirahatkan, tidak akan dipaksakan main oleh Vanoli, dan ini akan berisiko berbahaya tentunya ke depan jika dia baru keluar dan tidak diistirahatkan, bahkan langsung dimainkan. Walaupun saya bilang tadi dia selalu main dalam 9 pertandingan terakhir sampai pekan yang lalu ketika mereka mengalahkan 2 pekan yang lalu ya, ketika mereka mengalahkan Parma, dia selalu bermain sebelum break internasional ada FIFA Matchday. Nah, kalau kita bisa melihat mungkin 3 pertandingan bahkan ke depan ini akan terancam bagi Jay Ises. Dia tidak akan bermain karena selain Reggiana, Venezia akan balik ke kandang mereka bermain di Stadion Pierluigi Penzo, itu akan menjamu Pisa
klub Pisa pada tanggal 29 Oktober akan datang. Kemudian pada tanggal 4 November Venezia akan tandang lagi. Mereka akan menghadapi Ternana. Jadi itu 3 laga yang mungkin bisa dilewatkan oleh Jai Ises, atau paling tidak 2 laga ke depan sampai dengan Venezia bermain di kandang melawan Pisa. Jika kondisi Jai Ises sudah dianggap bisa untuk bermain, tampil lagi melawan Ternana pada tanggal 4 November, dia bisa kembali ke lapangan. Semua tergantung dari perkembangan kesehatan dari Jai Ises, dan tentunya ada rekomendasi dari tim medis, tim dokter yang akan terus mengawasi bagaimana kesehatan atau pemulihan ketika ia pasca keluar rumah sakit, dan tentunya akan ada latihan-latihan ringan yang akan dilalui oleh seorang Jai Ises ini. Jadi proses Jai Ises tetap akan berlangsung. Proses untuk maksudnya ke naturalisasi. Ya, semoga kita berdoa bersama dia baik-baik saja, dan dia akan menjadi salah satu bagian penting dari tim asuhan Sintayong di dalam kita berupaya melihat dia tampil di Piala Asia. Karena yang paling memungkinkan bagi dia, tidak mungkin untuk Piala atau pra Piala Dunia saat kita akan menghadapi di November nanti, menghadapi Irak dan menghadapi Filipina. Paling tidak paling cepat di Januari dia akan bermain untuk tim nasional senior kita, yaitu di Piala Asia di Qatar. Jika terus dipercepat, karena memang PSSI sudah mengatakan akan mempercepat proses naturalisasi dari Jai Ises ini sehingga dia bisa bergabung dengan Jordi Amat dan kawan-kawan menuju ke Qatar. Tetapi kalau untuk lanjutan pra Piala Dunia pada 2024, di saat pada bulan Maret kita akan menghadapi 2 pertandingan melawan Vietnam, kemudian kita juga akan menghadapi pertandingan kandang, menghadapi Filipina dan menghadapi Irak. Saya rasa dia sudah bisa bermain. Bahkan ada salah satu pemain juga yang sedang sekarang terus ya berada di belakang Jai Ises untuk proses naturalisasi. Nathan Chow, pemain dari divisi Championship di Liga Premier Inggris bersama dengan Swansea. Tetapi kita akan terus bisa mendoakan bahwa kesehatan dari Jai Ises ini akan membaik sehingga dia bisa kembali ke lapangan, memperkuat klubnya Venezia, dan juga bisa memperkuat tim nasional Indonesia nantinya pada bulan Januari. Ya, 12 Januari itu dimulai Piala Asia sampai dengan 10 Februari 2024. Karena kehadiran Jai Ises ini memang salah satu yang ditunggu-tunggu. Ya. Dia menjadi pemain yang sangat kuat bermain di posisi bek tengah. Bahkan sebagai seorang gelandang bertahan juga sangat baik. Ketika di belakang itu kita bisa memainkan, katakan dengan 3 pemain belakang, ada Jordi, ada Elkan Bagot, ada Rizky Ridho, dia akan berdiri bisa di depan 3 pemain tersebut sebagai gelandang bertahan untuk bisa membantu Mark Locke di sana. Dan mungkin saja kalau Sandi didorong sebagai gelandang, ya karena di posisi kanan ada Asnawi, itu bisa terjadi. Tapi kita juga masih punya banyak gelandang juga yang bisa mendampingi Jay dan Mark Locke, masih bisa ada Ivar Jenner di sana dan Marcelino Ferdinand. Jadi kedalaman skuad bagi tim asuhan STY ini sangat kuat. Namun sekali lagi kita akan menunggu seorang Jai Ises untuk selesai naturalisasi, dan yang paling penting kesehatan dia kembali prima untuk bermain baik di klubnya dengan tim Garuda kita. Dengan saya Bung Ropan untuk berbicara tentang Jai Ises yang baru keluar rumah sakit. Oh ya, tadi juga saya karena agak penasaran, ya, saya coba untuk menghubungi teman saya, sahabat saya, Dr. Gerald Torre, tapi hanya sekelumit saja. Itu tentang menanyakan apa sih trombosit vena, penyakit itu, dan juga emboli paru. Ya, secara singkat saja ini trombosit vena ini adalah pengumpulan darah, pengumpulan darah pada satu atau lebih dari pembuluh darah di vena dalam. Nah, kalau bicara emboli paru, ya ini adalah penyakit yang disebabkan karena ada penyumbatan katanya, ya adanya penyumbatan pembuluh darah di arteri pada paru itu. Nah, kita akan nantinya bahas lebih dalam tentang beberapa penyakit ini di konten saya selanjutnya bersama dengan sahabat saya ini, dokter ahli penyakit dalam, Dr. Gerald Torre, untuk para pemain sepak bola. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ciao.